kelas. Maksud dari kelas ini adalah kumpulan murid atau seorang guru yang biasanya merupakan wali dari kelas tersebut. Jadi sebenarnya yang saya lakukan adalah kita membuat bersama-sama dengan peserta didik sama-sama kita buat. Jadi peserta didik ini bukan hanya sebatas yang hanya menunggu hasil dari guru, tapi mereka yang mengajukan biasanya kesepakatan kelas, misalnya siswa diminta untuk menuliskan, kemudian diminta untuk guru juga menuliskan. Jadi kesepakatan kelas tidak ada dibuat bersama, bukan dibuat oleh individu orang atau guru tersebut, bukan, tapi dibuat secara bersama. Kemudian mengapa harus ada kesepakatan kelas? Yang pertama, sebenarnya kesepakatan kelas adalah mendorong siswa itu adalah untuk menegakkan yang namanya aturan. Ya, aturan. Yang berikutnya, mendorong terciptanya ruangan kelas yang nyaman. Yang berikutnya, terjadinya aktivitas pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan sebenarnya. Karena kenapa? Kalau kesepakatan kelas sudah terjadi, maka tidak ada lagi hal-hal yang dilakukan peserta didik. Karena kenapa? Semua disepakati secara bersama-sama. Kemudian manfaat kesepakatan kelas. Ya, di sini ada 6 manfaat. Yang pertama itu menjelaskan kepada anak jadi kesepakatan di kelas. Yang berikutnya adalah menjelaskan manfaat adanya kesepakatan kelas. Yang berikutnya adalah tampilkan kesepakatan kelas secara visual dan menarik. Jadi setelah kesepakatan bersama-sama itu akan kita buatkan yang namanya desain kesepakatan kelas seperti yang ada. Kita akan print seperti ini. Jadi kita buat desainnya lewat Canva atau lewat media lain yang lebih menarik penampilannya. Yang berikutnya adalah pentingnya membuat kesepakatan baru. Yang berikutnya adalah memberikan konsekuensi atau semacam, kalau dulu namanya dalam hukuman atau sanksi, sekarang namanya lebih diperingatkan namanya konsekuensi. Jadi dalam kurikulum merdeka ini yang merupakan namanya hukuman dan sanksi itu berubah namanya jadi konsekuensi. Ya. Apabila ada melanggar kesepakatan. Yang berikutnya pentingnya penghargaan ini adalah bagi peserta didik yang sudah melakukan aktivitas kesepakatan kelas yang baik, maka dia wajib untuk diberikan yang namanya reward atau penghargaan. Berikutnya adalah contoh membuat cara-cara membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, guru atau wali kelas meminta siswa untuk memikirkan apa saja keinginan terhadap kelas ujiannya. Yang berikutnya, guru atau wali kelas meminta para siswa untuk menuliskan hal yang terbesit dan diinginkan dari kelasnya. Yang berikutnya, kemudian siswa menulis mengenai impian kelas yang dikehendaki di papan tulis. Yang berikutnya, guru bisa meminta siswa untuk membaca tiap-tiap keinginannya. Yang berikutnya, guru mengajak berdiskusi dan membuat daftar hal-hal yang punya nilai kesamaan. Yang berikutnya, siswa beserta guru sama-sama membacakan hasil dari kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama dalam ditandatangani. Jadi kesepakatan kelas ini setelah dituliskan pasti ada yang sama. Jadi kalau ada yang sama silakan dicoret sama-sama. Tidak sama. Misalnya kalau misalnya kalau dari siswa kayak saya 2023, misalnya ada beberapa orang yang menuliskan tidak membuang sampah sembarangan. Itu ada bisa di bawah atau masih dilihat dua. Kamu berusaha. Mencari yang lain lagi. Iya, mencari yang lain. Jadi polanya seperti itu. Jadi diminta semua siswa menuliskan seperti apa namanya yang dituliskan sama masing-masing satu. Kalau ada yang sama dicoret ya. Sama. Kalau memang ada 3 maka dicoret 2. Ya, ini adalah contoh kesepakatan kelas. Ya, kemudiannya ada beberapa item, ada 10 item yang contohnya. Termasuk juga berdoa. Yang apalagi kalau kita sekarang sudah menerapkan yang namanya sekolah sehat, membawa air itu merupakan bagian daripada kesepakatan kelas. Berdoa, itu membawa apa namanya bekal di hari Kamis dan Sabtu. Itu merupakan bagian daripada kesepakatan kelas. Kenapa? Kita perlu sebagai bentuk upaya dukungan terhadap pelaksanaan sekolah. Mungkin nanti ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan idenya terkait apa yang telah saya katakan, silakan. Ayo, Bapak Ibu, Ibu dari bapak-bapaknya. Ibu silakan. Ini adalah contoh ya. Penghargaan itu bisa dalam bentuk semacam terima kasih banyak telah melakukan kesepakatan kelas. Misalnya coba kalau bagaimana? Bisa juga kalau tidak punya kelebihan, tapi kalau tidak dalam bentuk simbol.
nol atau diberikan tanda bintang di awalnya. Nah, Ya bagus. bagus. Nah, Bagus. atau dengan sentuhan verbal. Ya, terima kasih dalam bahasa Oh ya. verbal. Ya kelas di kelas kan tidak ada. Jadi dia berdoa buang sampah. IP-nya. Wajar menghargai. Termasuk kategori yang menghindari menyembunyi itu yang dalam masyarakat. Jadi kalau teman-teman ada yang mau buat, kalau usulan saya yang akan tanggung jawab, saya akan baca. Iya. Nanti kalau orang lain tidak bisa soal saya ini saya buat model seperti ini. Memasang fotonya anak-anak atau Oh, bersama. berarti boleh bisa mau ada tuh anak-anak kita di kelas. Ditanya dulu apa semua yang bisa dibikin kayak kesepakatan di kelas. Kan tinggal foto ya, foto bisa dibikin. Iya, jadi kalau bersama saya dapat masing-masing kalau di Oh iya, mana? kan bisa beri kantong soalnya. Nah, di kelas tapi kalau Oh iya iya iya. di pintu di mana? Di pintu kan. Di mana? Jadi kalau mau menggunakan file saya yang akan kasih saya. Pembuatan kita per kelas. Iya, kelas. Seperti pola yang saya sampaikan tadi, jadi masing-masing anak diarahkan dibentuk apa namanya? Apa semua kira-kira yang bisa dibuat? Iya, jadi itu semua ide dari Anak-anak. Iya. Bukan yang mengarahkan saja, jadi semua ide jangan kita yang memonopoli. Oh harus ini kita pasang. Dia kan anak-anak yang mengkreasikan diri. Berapa kira-kira jumlahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana hari ini? Baik, Sehat-sehat semuanya? sehat. Ya, seperti yang telah kita katakan kemarin, kita akan membuat yang namanya kesepakatan Kelas. Sudah menulis kesepakatan kelas yang seperti saya arahkan? Sudah? Sebentar, sama-sama kita akan menuliskan kesepakatan kelas sesuai apa yang kalian sudah tuliskan. Aku beri kita sepakati bersama-sama apakah itu yang akan kita jadikan kesepakatan atau tidak. Seperti itu ya. Yang berikutnya ini akan saya atur secara demokratis, ya. Demokratis itu artinya saya akan tetap meminta tanggapan dari kalian. Itu tanggapan adalah bukan sebetulnya tanggapan dari saya atau sebetulnya masukan dari saya, tapi itu adalah masukan dari
mengambil langkah misalnya saya sendiri pendapatnya saya didengar atau tidak, tetapi juga saya mau mendengarkan aspirasi dari kalian seperti apa. Katakan apa? Kesepakatan kita adalah diri kita semua yang ada di dalam kelas ini. Ya, untuk saya juga. Paham? Ada yang bertanya? Oke, bagus ya, Azam ya. Jadi dia bertanya apa tujuan dari kesepakatan? Oke, kesepakatan kelas tujuannya yang pertama adalah untuk mendisiplinkan kondisi dalam kelas. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah untuk mengatur bagaimana supaya situasi dalam kelas selalu nyaman kita untuk belajar dan mengajar. Yang kedua. Yang ketiga adalah untuk membuka peluang kepada kalian supaya menaati yang namanya peraturan yang ada di dalam kelas, memahami peraturan, apa yang dilanggar, bagaimana ada sanksinya atau apa, seperti itu. Yang keempat, peraturan kelas dibuat supaya kalian memahami bagaimana yang seharusnya kita lakukan dalam kelas, tidak akan membuat apa. Yang berikutnya adalah supaya kondisi kelas ini selalu terjaga dari kebersihannya terjaga, kerapiannya terjaga, kemudian disiplinnya terjaga, kemudian aktivitas dalam pembelajaran semua terjaga dengan baik. Karena kenapa? Ada yang namanya kesepakatan. Oke, paham? Yang berikutnya ada yang bertanya? Silakan siapa? Ya, jadi kenapa ini? Ada yang lagi bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut langsung kita ngomong kesepakatan kelas. Silakan kalian buka tulisan yang sudah kalian buat dan terkait dengan kesepakatan kelas. Apa yang akan kalian lakukan? Atau yang belum, silakan ditulis kembali. Yang mungkin masih mau diperbaiki bahasanya, kata-katanya kurang pas, kurang enak dibaca, silakan disesuaikan. Ayo, sesuaikan. Silakan di analisa kembali bahasanya, apakah bagus dibaca atau bagaimana saja. Ya. Sudah diperbaiki? Saatnya saya akan tempelkan karton sebentar. Kalian silakan menuliskan kesepakatan kelas yang telah kalian tuliskan di kertas kalian. Tuliskan di bawah tulis sebentar. Saya akan tempel di karton. Jadi sebentar, kesepakatan kelas kita akan baca bersama-sama. Apakah sudah sesuai, sudah cocok? Kalau dianggap sesuai dan cocok, kita akan jadikan sebagai kesepakatan kelas di kelas 6. Ya. Apa kesepakatan kelas yang akan sama dengan kelas lain? Tidak akan sama, tergantung dari kesepakatan kelas yang dibuat oleh kelas masing-masing. Ya, paham ya? Jadi dari 23 peserta ini, kalian nanti akan diramu supaya jadi beberapa. Mungkin pasti ada yang sama nanti. Kalau yang sama kita jadikan satu. Ya, kesepakatan. Karena bahasanya mungkin sama, tujuannya sama. Satu. Ya, bisa ya? Sekarang silakan siapkan tulisannya dan siapkan nanti akan saya minta secara bergilir untuk akhir di kelas menuliskan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Oke, silakan siapkan semua hasil kesepakatan kelas yang dibuat. Ya, terus ya, berlanjut ya.
Kalau full lanjut di halaman berikutnya di atas yang tulis. Ya, siap-siap. Gibran. Ya, Gibran, halaman sebelah ya. Ya, selanjutnya siap-siap yang terakhir. Ayo. Ya, apa? 11. Ya, cek dulu. Oke, siap-siap ayo. Sudah? Tiga, dua, Oke, tepuk tangan untuk semua. Ya, jadi ini adalah kesepakatan kelas ya, teman kalian tulis ke masing-masing. Jadi setiap kalian sudah menuliskan sesuai hasil pikiran kalian sendiri. Jadi sebentar kita seleksi dengan ya, paham?
Oke, kalau begitu baiklah, sama-sama kita akan sepakati. Saya akan baca. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi kalau ada yang saya anggap sama, itu akan saya coret. Saya tidak apa-apa ya, coret ya. Boleh coret? Karena sama. Jadi kalau dia sama akan saya coret salah satunya. Oke, yang pertama, melaksanakan piket kelas. Setuju? Setuju. Yang kedua, tidak bermain atau berjalan-jalan setelah belajar. Setuju? Setuju. Yang ketiga, mengerjakan piket kelas. Apakah ada yang sama? Ada. Sama dengan yang pertama ya. Oke, jadi tak apa-apa saya coret, tak apa-apa. Ya, tak apa-apa. Yang berikutnya, menjaga nama baik sekolah. Bagaimana? Yang berikutnya, membayar uang kas. Yang berikutnya, tidak membuang sampah sembarang. Yang berikutnya, yang ketujuh, berdoa sebelum belajar dan menghargai teman. Ini ada dua ya, dua komponen. Yang pertama berdoa sebelum belajar, yang kedua adalah menghargai teman. Yang kedelapan, menghargai pendapat teman atau orang lain. Yang kesembilan, tidak membuli teman. Jangan hati ya, jangan melakukan bullying ya. Yang berikutnya, tidak boleh bermain di kelas. Jangan sampai kalian lakukan ya. Yang berikutnya, membaca doa sebelum belajar. Yang berikutnya, sepakat untuk pemilihan ketua kelas. Nah, ini kalau pemilihan ketua kelas ini harus dilakukan. Karena kenapa? Setiap kelas itu harus memiliki yang namanya ketua kelas. Yang berikutnya, saling dan hormat kepada guru. Yang berikutnya, membaca doa sebelum belajar. Ada samanya? Ada. Maaf ya, saya coret ya, tak apa-apa. Ada sama ya. Yang berikutnya, membantu teman yang kesulitan. Ya, bukan hanya kesulitan ya, kalau ada teman yang sakit atau teman yang lagi mengalami musibah harus dibantu. Yang berikutnya, berdoa sebelum belajar. Ada yang samanya? Ada. Maaf ya, coret tak apa-apa. Tak apa-apa, kita yang salah. Berarti dia kalian sama. Yang berikutnya, setiap hari membawa air minum. Yang terakhir adalah tidak membuang sampah sembarang. Ada yang sama? Ada. Maaf ya, coret ya, tak apa-apa. Jadi, ini adalah kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Jadi, kesepakatan kelas ini akan saya tempel nanti di dalam ruangan ini, dan ini harus ditaati. Jadi kesepakatan ini bukan untuk dibuat dan hanya dibuat saja, dipajang, tetapi harus ditaati. Paham? Paham. Kalau sudah paham, sekali lagi tepuk tangan untuk kita. Oke, terima kasih kerjasamanya. Kalian luar biasa, semuanya hebat-hebat. Idenya cemerlang, idenya bagus semua. Adalah tujuan akhirnya adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dalam kelas dan menegakkan disiplin di dalam kelas. Selain itu, saya harapkan semua kesepakatan kelas yang telah dituliskan ditaati secara baik dan menghormati keputusan yang telah dibuat bersama. Ya, ini adalah keputusan bersama, bukan keputusan saya, tapi keputusan dari kalian sendiri. Ya, jadi apa yang keputusan kalian tulis itu harus ditaati aturannya. Kenapa? Semua yang ada di dalam kelas ini harus menaati dan menaati semua aturan yang ada di dalam kelas berdasarkan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Ya, oke. Sekali lagi, terima kasih banyak. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.